Berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Karena dalam beberapa menit ke depan, malaikat akan mengungkapkan kebenaran yang telah tersembunyi dari hatimu. Ada seseorang yang sangat dekat denganmu saat ini, mungkin bahkan sedang memikirkanmu di detik ini juga, yang berdiri di persimpangan paling penting dalam hidupnya. Keputusan yang akan diambil hari ini, di minggu ini, akan menentukan apakah hati akan hancur berkeping-keping atau bersatu dalam cinta yang sesungguhnya. Dan malaikat telah mengutus pesan ini kepadamu bukan tanpa alasan. Kamu adalah bagian dari takdir ini. Kamu adalah kunci dari misteri ini. Energi yang kamu rasakan belakangan ini, perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan, mimpi-mimpi aneh yang terus berulang, angka-angka yang terus muncul di mana-mana, semua itu bukan kebetulan. Malaikat telah mencoba berbicara kepadamu melalui tanda-tanda halus ini. Mereka telah mencoba mempersiapkanmu untuk momen besar ini. Karena seseorang yang sangat berarti bagimu sedang memilih antara cinta sejati dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tampak berkilauan namun berbahaya, sesuatu yang menjanjikan kebahagiaan namun menyembunyikan kehancuran. Pesan malaikat hari ini bukan hanya untuk orang itu. Pesan ini juga untukmu. Karena kamu mungkin adalah cinta sejati yang dimaksud, atau kamu adalah pelindung yang harus membantu jiwa ini menemukan jalan yang benar. Atau mungkin, justru kamu sendiri yang sedang berada di persimpangan yang sama tanpa menyadarinya. Malaikat berbicara dalam lapisan-lapisan kebenaran, dan setiap kata yang akan kamu dengar hari ini membawa makna khusus untuk perjalanan hidupmu. Dalam 3 hari terakhir, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda di dadamu? Seakan ada beban yang tidak terlihat, atau mungkin justru ketenangan yang tiba-tiba datang tanpa alasan? Itu adalah malaikat yang menyesuaikan frekuensi energimu untuk menerima pesan besar ini. Mereka telah bekerja di belakang layar kehidupanmu, mengatur sinkronisitas, membawa orang-orang tertentu ke dalam orbitmu, menciptakan situasi yang tampak seperti kebetulan namun sebenarnya adalah rancangan ilahi. Orang yang sedang memilih ini, mungkin mereka telah menunjukkan tanda-tanda kebingungan akhir-akhir ini. Mungkin mereka lebih pendiam, atau justru lebih cerewet dari biasanya, menutupi kegelisahan dengan kata-kata. Mungkin mereka menghindari kontak mata, atau justru menatapmu lebih intens, mencari jawaban di dalam matamu. Mungkin mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang cinta, tentang takdir, tentang bagaimana kita tahu bahwa kita membuat keputusan yang tepat. Semua itu adalah teriakan jiwa yang sedang bergumul. Malaikat ingin kamu tahu bahwa pilihan yang dihadapi orang ini bukan hanya tentang memilih antara 2 orang. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang memilih antara cinta yang membutuhkan keberanian dan jalan yang tampak lebih mudah. Ini tentang memilih antara pertumbuhan spiritual dan zona nyaman. Ini tentang memilih antara takdir jiwa dan ekspektasi dunia. Dan inilah mengapa keputusan ini begitu sulit, begitu menyakitkan, begitu penuh air mata di malam hari ketika tidak ada yang melihat. Kamu perlu mengerti sesuatu yang sangat penting. Malaikat tidak pernah memaksa seseorang untuk memilih. Mereka hanya menerangi jalan, menunjukkan konsekuensi dari setiap pilihan, membisikkan kebenaran ke dalam hati. Free will, kehendak bebas, adalah hadiah suci yang tidak boleh dilanggar. Namun, malaikat juga tidak akan membiarkan jiwa yang mereka cintai terjatuh ke dalam jurang tanpa peringatan. Dan itulah mengapa pesan ini sampai kepadamu hari ini. Pilihan pertama, pilihan cinta sejati, adalah pilihan yang membuat hati bergetar dengan pengenalan yang dalam. Ini adalah cinta yang terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Ini adalah cinta yang mungkin tidak datang dengan kemewahan atau jaminan duniawi, tetapi datang dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Ketika orang ini memikirkan pilihan ini, ada kehangatan di dada, ada senyum kecil yang muncul tanpa disadari,
Ada perasaan bahwa semesta sedang tersenyum bersamanya. Namun pilihan ini juga menakutkan. Mengapa? Karena cinta sejati meminta kita untuk menjadi benar-benar otentik. Kita tidak bisa bersembunyi di balik topeng. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi orang yang bukan diri kita. Cinta sejati melihat semua luka kita, semua ketakutan kita, semua bagian dari diri kita yang kita coba sembunyikan dari dunia, dan tetap memilih untuk tinggal. Dan itu menakutkan. Itu meminta tingkat kerentanan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Malaikat berbisik bahwa orang ini telah merasakan cinta sejati ini. Mungkin tidak dengan cara yang dramatis seperti di film-film, tetapi dengan cara yang lebih dalam, lebih spiritual. Ada momen-momen di mana waktu seakan berhenti. Ada percakapan di mana kata-kata mengalir dengan mudah, atau justru keheningan terasa sangat nyaman. Ada sentuhan yang sederhana namun mengirim gelombang energi ke seluruh tubuh. Ada tatapan yang berbicara lebih banyak dari ribuan kata. Tetapi kemudian, ada pilihan yang lain. Pilihan yang berkilauan. Pilihan yang menawarkan sesuatu yang kelihatannya lebih menarik, lebih aman, lebih diterima oleh dunia di sekitar. Mungkin ini adalah orang yang memiliki stabilitas finansial lebih baik. Mungkin ini adalah orang yang disetujui oleh keluarga. Mungkin ini adalah orang yang membuat mereka terlihat baik di mata masyarakat. Mungkin ini adalah hubungan yang lebih mudah, yang tidak meminta terlalu banyak pertumbuhan atau perubahan. Dan inilah jebakan yang paling berbahaya. Karena pilihan ini bukan pilihan yang buruk. Orang ini mungkin adalah orang yang baik, yang tulus, yang benar-benar peduli. Dan itulah yang membuat keputusan ini begitu menghancurkan jiwa. Jika pilihannya antara cinta dan sesuatu yang jelas-jelas buruk, keputusan akan mudah. Tetapi ketika pilihannya antara cinta jiwa dan cinta yang cukup baik, antara api yang membakar dan kehangatan yang nyaman, disitulah jiwa benar-benar diuji. Malaikat ingin kamu mengerti sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat situasi ini. Mereka ingin kamu tahu bahwa pilihan kedua ini, sekeren apapun kelihatannya, seindah apapun kemasannya, adalah jalan yang akan mengarah pada penyesalan yang dalam. Bukan penyesalan yang datang dengan cepat, bukan penyesalan yang terlihat di hari-hari pertama atau bahkan tahun-tahun pertama. Tetapi penyesalan yang perlahan menggerogoti jiwa, penyesalan yang muncul di tengah malam ketika mereka berbaring di samping seseorang yang mereka pilih dengan kepala tetapi bukan dengan jiwa. Bayangkan ini. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Orang ini telah memilih jalan yang aman. Mereka memiliki kehidupan yang stabil, pekerjaan yang baik, rumah yang indah, mungkin anak-anak yang menggemaskan. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tetapi di dalam, ada kekosongan yang tidak bisa mereka isi. Ada lagu yang tidak pernah mereka nyanyikan. Ada tarian yang tidak pernah mereka tarikan. Ada versi dari diri mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk hidup. Dan di malam-malam sepi, ketika pasangan mereka sudah tertidur, mereka akan menatap langit-langit dan bertanya-tanya tentang jalan yang tidak mereka ambil. Mereka akan bertanya-tanya tentang cinta yang mereka lepaskan karena takut. Mereka akan mendengar lagu di radio dan tiba-tiba air mata mengalir, karena lagu itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang mereka pilih untuk tidak miliki. Mereka akan melihat pasangan lain yang memancarkan cahaya cinta sejati dan merasakan sakit yang menusuk di dada, mengetahui bahwa mereka bisa memiliki itu tetapi memilih untuk tidak. Malaikat ingin kamu menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada orang ini, atau kepada dirimu sendiri jika kamu adalah orang itu. Dengarkan baik-baik. Ketakutan bukan penuntun yang baik untuk keputusan hidup. Ketakutan akan mengajakmu memilih keamanan daripada pertumbuhan, akan mengajakmu memilih persetujuan orang lain daripada kebahagiaan jiwamu sendiri,
akan mengajakmu memilih apa yang terlihat baik daripada apa yang terasa benar. Setiap sel di dalam tubuhmu tahu jawaban yang benar. Jiwamu telah berteriak sejak awal. Tetapi pikiran adalah master manipulator. Pikiran akan memberikanmu 1000 alasan logis mengapa kamu harus memilih jalan yang aman. Pikiran akan menunjukkan semua risiko dari memilih cinta sejati. Pikiran akan membuatmu percaya bahwa kamu sedang menjadi dewasa, bijaksana, realistis, ketika sebenarnya kamu hanya sedang menyerah pada ketakutan. Tetapi hati berbicara dalam bahasa yang berbeda. Hati berbicara dalam perasaan, dalam intuisi, dalam momen-momen di mana kamu tahu sesuatu tanpa bisa menjelaskannya. Dan malaikat selalu berbicara melalui hati, bukan melalui pikiran. Karena pikiran adalah milik dunia ini, tetapi hati adalah jembatan ke dunia spiritual. Sekarang, ada sesuatu yang sangat spesifik yang malaikat ingin ungkapkan. Dalam 3 hari ke depan, akan ada momen kejelasan. Akan ada situasi, percakapan, atau kejadian yang akan membuat segalanya menjadi sangat jelas. Ini adalah hadiah dari malaikat, kesempatan untuk melihat kedua jalan dengan kejernihan yang sempurna. Jangan lewatkan momen ini. Jangan tutup hatimu karena terlalu takut untuk melihat kebenaran. Ketika momen ini datang, kamu atau orang yang kamu cintai ini akan merasakan sensasi fisik yang berbeda. Mungkin ada kehangatan yang menyebar dari dada. Mungkin ada merinding yang muncul tanpa alasan. Mungkin ada perasaan bahwa waktu melambat. Mungkin ada suara di dalam hati yang berbicara dengan sangat jelas, lebih jelas dari yang pernah ada sebelumnya. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Ini adalah malaikat yang berbicara dengan bahasa yang paling jelas yang mereka bisa gunakan dalam dimensi fisik kita. Tetapi ada juga peringatan. Akan ada gangguan. Akan ada orang-orang yang mencoba mempengaruhi keputusan ini dengan agenda mereka sendiri. Mungkin orang tua yang berarti baik tetapi menerapkan ekspektasi mereka sendiri. Mungkin teman-teman yang memberikan nasihat berdasarkan ketakutan mereka sendiri, bukan kebaikanmu. Mungkin bahkan suara masyarakat yang mengatakan apa yang seharusnya kamu lakukan, bagaimana seharusnya kamu hidup, siapa yang seharusnya kamu cintai. Malaikat ingin kamu ingat sesuatu yang sangat fundamental. Ini adalah hidupmu. Ini adalah jiwamu. Ini adalah perjalananmu. Tidak ada orang lain yang akan hidup dengan konsekuensi dari keputusanmu. Tidak ada orang lain yang akan berbaring di tempat tidurmu di malam hari dengan penyesalan yang kamu rasakan. Tidak ada orang lain yang akan merasakan kekosongan jika kamu memilih jalan yang salah. Ya, orang lain mungkin akan kecewa. Ya, mungkin akan ada drama. Ya, mungkin akan ada periode yang sulit. Tetapi semua itu bersifat sementara. Penyesalan jiwa adalah selamanya. Kehilangan cinta sejati karena takut pada opini orang lain adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Cinta sejati tidak sempurna. Jangan jatuh ke dalam jebakan berpikir bahwa jika ini adalah cinta sejati, semuanya akan mudah. Tidak akan ada tantangan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada momen keraguan. Itu adalah fantasi, bukan kenyataan. Cinta sejati adalah tentang 2 jiwa yang tidak sempurna yang berkomitmen untuk tumbuh bersama, untuk menghadapi bayangan mereka sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Cinta sejati akan menantangmu. Cinta sejati akan membuatmu menghadapi bagian-bagian dari dirimu yang kamu coba hindari. Cinta sejati adalah guru spiritual terbesar yang akan kamu miliki. Dan ya, kadang-kadang itu tidak nyaman. Kadang-kadang itu menakutkan.
Kadang-kadang kamu akan ingin lari. Tetapi jika kamu tetap tinggal, jika kamu memilih keberanian daripada ketakutan, pertumbuhan yang akan kamu alami adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau keamanan atau persetujuan sosial. Malaikat juga ingin mengatakan sesuatu tentang timing. Ada alasan mengapa pilihan ini datang sekarang. Ada alasan mengapa kedua opsi ini tersedia di momen yang sama dalam hidup. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian spiritual. Ini adalah momen di mana jiwa memutuskan jalur evolusinya untuk inkarnasi ini. Ini adalah persimpangan yang akan menentukan begitu banyak hal tentang siapa yang akan menjadi orang ini, pelajaran apa yang akan mereka pelajari, takdir apa yang akan mereka penuhi. Dan kamu, ya kamu yang mendengarkan ini sekarang, kamu memiliki peran yang sangat penting. Jika kamu adalah cinta sejati yang dimaksud, teruslah memancarkan cahayamu. Jangan mencoba memaksa atau memanipulasi keputusan. Cinta sejati memberi kebebasan, bahkan kebebasan untuk memilih jalan lain. Tetapi tetaplah autentik. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Biarkan cahayamu bersinar sehingga orang ini bisa melihat dengan jelas apa yang mereka pilih atau lepaskan. Jika kamu adalah teman atau keluarga dari orang yang sedang memilih, peranmu adalah menjadi cermin, bukan pengambil keputusan. Tanyakan pertanyaan yang mendalam. Bantu mereka mendengar suara hati mereka sendiri daripada memaksakan pendapatmu. Kadang-kadang cinta terbesar yang bisa kita berikan adalah ruang untuk seseorang membuat keputusan mereka sendiri, bahkan jika kita tidak setuju dengan keputusan itu. Sekarang, malaikat ingin berbagi sesuatu yang sangat pribadi dan mungkin akan membuat beberapa orang menangis. Mereka ingin kamu tahu bahwa mereka telah melihat akhir dari kedua jalan ini. Mereka tidak bisa memaksakan kehendak mereka, tetapi mereka bisa melihat konsekuensi energetik dari setiap pilihan. Dan apa yang mereka lihat di jalur cinta sejati adalah begitu indah, begitu luminous, begitu penuh dengan pertumbuhan dan kegembiraan dan makna, bahwa hati mereka penuh dengan harapan bahwa orang ini akan memilih jalan itu. Mereka melihat dua jiwa yang bersatu tidak hanya secara romantis, tetapi secara spiritual. Mereka melihat pertumbuhan yang eksponensial, penyembuhan luka-luka lama, penemuan tujuan hidup yang lebih dalam. Mereka melihat cahaya yang dipancarkan begitu terang sehingga mempengaruhi tidak hanya dua orang ini tetapi semua orang di sekitar mereka. Mereka melihat anak-anak yang mungkin dilahirkan ke dalam cinta ini membawa misi spiritual yang penting. Mereka melihat warisan cinta yang akan menginspirasi generasi. Tetapi mereka juga melihat jalan yang lain. Dan di jalan itu, mereka melihat kehidupan yang baik-baik saja tetapi tidak luar biasa. Mereka melihat jiwa yang perlahan layu, mimpi yang tidak pernah dikejar, potensi yang tidak pernah direalisasikan. Mereka melihat momen-momen kebahagiaan, ya, tetapi juga kekosongan yang mendasar yang tidak pernah benar-benar terisi. Mereka melihat penyesalan yang tumbuh seiring waktu seperti tanaman liar yang mengambil alih taman. Dan yang paling menyedihkan, mereka melihat momen di akhir kehidupan ini, ketika orang itu meninggalkan tubuh fisik dan meninjau kembali hidupnya, dan rasa sakit yang intens ketika mereka menyadari bahwa mereka memilih keamanan daripada cinta, bahwa mereka membiarkan ketakutan mengatur hidup mereka. Bahwa mereka tidak mendengarkan bisikan malaikat ketika mereka mencoba memandu mereka ke arah yang benar. Tetapi ingat, ini semua adalah kemungkinan, bukan kepastian. Free will selalu menang. Dan bahkan jika keputusan yang salah dibuat sekarang, selalu ada kesempatan untuk perbaikan, untuk pembelajaran, untuk evolusi. Jiwa tidak pernah terjebak selamanya. Tetapi mengapa memilih jalan yang lebih sulit ketika jalan yang lebih indah tersedia sekarang? Ada tanda-tanda yang telah malaikat kirimkan dan akan terus mereka kirimkan. Perhatikan angka 111, 222,
333 atau 444. Ini adalah tanda bahwa malaikat sangat dekat mencoba berkomunikasi. Perhatikan burung yang muncul di momen-momen penting, terutama burung putih atau kupu-kupu. Ini adalah pembawa pesan spiritual. Perhatikan lagu yang tiba-tiba diputar di radio tepat ketika kamu memikirkan situasi ini. Ini adalah cara alam semesta berbicara. Perhatikan mimpi-mimpi yang kamu alami dalam minggu ini. Malaikat sering berbicara paling jelas melalui mimpi karena pikiran logis kita tidak menghalangi. Jika kamu bermimpi tentang air yang mengalir jernih, itu adalah tanda bahwa emosi perlu mengalir, bahwa kebenaran perlu diungkapkan. Jika kamu bermimpi tentang terbang, itu adalah tanda bahwa kamu perlu melepaskan ketakutan dan mempercayai proses. Jika kamu bermimpi tentang menemukan sesuatu yang hilang, itu adalah tanda bahwa cinta sejati telah ditemukan dan tidak boleh dilepaskan. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat praktis. Apa yang harus dilakukan orang ini dalam 3 hari ke depan? Malaikat memberikan panduan yang sangat spesifik. Pertama, ciptakan ruang untuk keheningan. Matikan semua distraksi, semua suara luar, semua opini orang lain. Duduk dalam keheningan, bahkan hanya 15 menit sehari. Dalam keheningan ini, tanyakan pada hatimu, bukan pada pikiranmu. Tanyakan, apa yang benar-benar diinginkan jiwaku? Kedua, perhatikan respons fisik tubuhmu ketika kamu memikirkan setiap pilihan. Ketika kamu membayangkan dirimu dengan pilihan pertama, apa yang terjadi di tubuhmu? Apakah dadamu terasa ringan atau berat? Apakah napasmu mengalir dengan mudah atau tersumbat? Apakah ada senyum alami yang muncul atau rahangmu mengencang? Tubuh tidak pernah berbohong. Tubuh adalah instrumen kebenaran. Ketiga, tuliskan mimpi-mimpimu yang paling dalam, bukan mimpi yang kamu pikir harus kamu miliki, tetapi mimpi yang membuat jiwamu bergetar. Kemudian tanyakan, pilihan mana yang mendekatkanmu pada mimpi-mimpi itu? Pilihan mana yang membawa ekspansi dan pilihan mana yang membawa kontraksi? Keempat, dan ini mungkin yang paling sulit, berbicaralah dengan jujur kepada kedua orang yang terlibat. Kejujuran adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan. Ya, itu mungkin menyakitkan dalam jangka pendek. Ya, mungkin akan ada air mata. Tetapi kebohongan, bahkan kebohongan yang berarti baik, bahkan kebohongan dengan tidak mengatakan sesuatu, akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Kelima, minta tanda dari malaikat. Dengan terbuka dan dengan kerendahan hati, minta mereka memberikanmu tanda yang sangat jelas, tanda yang tidak bisa kamu salah tafsirkan. Dan kemudian perhatikan. Tanda itu akan datang dalam 72 jam. Itu mungkin datang dengan cara yang tidak terduga, tetapi kamu akan mengenalinya. Kamu akan merasakan di tulangmu bahwa ini adalah jawaban yang kamu tunggu. Dan untuk kamu yang mendengarkan ini, jika kamu merasa resonansi yang dalam dengan pesan ini, jika air matamu mulai mengalir, jika dadamu terasa penuh dengan emosi, itu adalah tanda bahwa pesan ini memang untukmu atau untuk orang yang sangat dekat denganmu. Jangan abaikan perasaan ini. Ini adalah malaikat yang menyentuh hatimu, mengingatkanmu pada kebenaran yang sudah kamu tahu di level terdalam dari keberadaanmu. Malaikat juga ingin berbicara tentang takdir dan pilihan. Banyak orang berpikir bahwa jika sesuatu adalah takdir, maka itu akan terjadi tidak peduli apapun. Tetapi itu bukan cara kerjanya. Takdir adalah potensi, adalah kemungkinan tertinggi, tetapi itu membutuhkan pilihan-pilihan yang selaras dengan frekuensi itu. Kamu dan orang yang kamu cintai mungkin memiliki takdir untuk bersama, tetapi jika salah satu dari kalian memilih dari tempat ketakutan daripada cinta, takdir itu tidak akan terwujud dalam kehidupan ini.
Dan itu tidak berarti semesta akan menghukum kalian. Itu hanya berarti kalian akan belajar pelajaran yang berbeda, akan menempuh jalan yang berbeda, dan mungkin jiwa-jiwa kalian akan bertemu lagi dalam kehidupan lain untuk mencoba lagi. Tetapi mengapa menunggu? Mengapa tidak mengambil kesempatan yang ada di depan kalian sekarang? Ada begitu banyak ketakutan yang menghantui keputusan ini. Takut tidak cukup baik. Takut ditolak. Takut gagal. Takut pada opini orang lain. Takut pada tanggung jawab cinta yang dalam. Takut pada intensitas perasaan. Takut kehilangan. Malaikat ingin kamu tahu bahwa setiap ketakutan ini adalah ilusi. Setiap ketakutan ini adalah suara ego, bukan suara jiwa. Suara jiwa, suara hati sejatimu, suara yang terhubung langsung dengan malaikat, berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Ia berkata, "Aku siap. Aku pantas. Aku cukup kuat. Aku memilih cinta bahkan jika itu menakutkan. Aku memilih pertumbuhan bahkan jika itu tidak nyaman. Aku memilih kehidupan yang otentik daripada kehidupan yang aman tetapi kosong." Sekarang, mari kita lakukan sesuatu yang sangat spesial bersama-sama. Mari kita ciptakan momen meditasi singkat di mana kamu bisa terhubung dengan malaikat secara langsung. Bahkan jika kamu mendengarkan ini sambil melakukan aktivitas lain, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam sekarang. Tarik napas, hitung sampai 4. Tahan, hitung sampai 4. Hembuskan, hitung sampai 4. Lakukan ini 3 kali. Sekarang, bayangkan cahaya putih keemasan yang turun dari atas kepalamu, mengalir melalui tubuhmu, membersihkan semua ketakutan, semua keraguan, semua kebingungan. Cahaya ini adalah cinta malaikat, adalah kebijaksanaan ilahi. Biarkan cahaya ini mengisi setiap sel tubuhmu. Biarkan cahaya ini menyentuh hatimu, melembutkan semua kerasnya, membuka semua yang tertutup. Sekarang dalam pikiran dan hatimu, ajukan pertanyaan ini dengan ketulusan penuh. Malaikat yang terkasih, tunjukkan padaku jalan yang benar. Tunjukkan padaku pilihan yang selaras dengan tujuan jiwaku. Berikan aku keberanian untuk mengikuti kebenaranku bahkan jika itu menakutkan. Aku membuka hatiku untuk menerima bimbinganmu. Dan sekarang, dengarkan. Dalam keheningan ini, malaikat berbicara. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan, dengan pengetahuan yang mendalam, dengan kedamaian yang tiba-tiba muncul. Percayai apa yang kamu terima sekarang. Ini adalah jawaban yang kamu cari. Ketika kamu membuka matamu, kamu mungkin tidak langsung tahu semua jawaban. Tetapi kamu akan merasa lebih tenang, lebih terhubung, lebih yakin bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Malaikat bersama kamu setiap langkah dari jalan. Mereka tidak akan membuat keputusan untukmu, tetapi mereka akan menerangi jalan. Mereka akan mengirimkan tanda-tanda. Mereka akan berbisik kebenaran di saat-saat tenang. Sekarang saya ingin berbicara langsung kepada orang yang sedang membuat pilihan ini. Jika kamu mendengar pesan ini, ketahuilah bahwa tidak ada keputusan yang salah dalam arti bahwa kamu akan hancur selamanya. Setiap pilihan membawa pembelajaran. Setiap pilihan memiliki hadiah tersembunyi. Tetapi ada pilihan yang akan membawamu lebih dekat pada siapa kamu sebenarnya, pada misi jiwamu, pada kebahagiaan yang otentik. Dan pilihan itu adalah pilihan yang membuat hatimu bernyanyi bahkan di tengah ketakutan. Jangan menunggu sampai kamu tidak takut sama sekali untuk membuat pilihan. Keberanian B.